Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai laporan kemajuan penjualan dari produk yang kami buat, yaitu Simpol Slur. Lanjut, Mas. Oke, anggota dari kelompok 5 sendiri, yang pertama yaitu ada Muhammad Fauzi dengan NPM 04, kemudian ada saya sendiri, Andini Yunitasari, NPM 09, kemudian ada Ananda Prahesti, NPM 15, Rivaldi Aryadiansyah, NPM 18, dan juga Nilasari, NPM 26. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai latar belakang pembuatan dari produk kami, yaitu Sempol Slur, yang akan dijelaskan oleh Mbak Ananda. Kepada Mbak Ananda, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha kami. Konsumsi sayur pada anak sampai orang dewasa masih sangat minim dan masih belum sesuai dengan rekomendasi. Kurangnya konsumsi sayur dan buah dapat memberikan dampak buruk pada mata, juga dapat menyebabkan anemia dengan gejala seperti lemah, letih, lesu, dan kurang konsentrasi. Sehingga masyarakat banyak membuat variasi dan kreasi dalam produk makanan, seperti makanan yang bermunculan sekarang yaitu sempol. Oleh karena itu, kami membuat usaha kuliner yang cukup sederhana, murah, sehat, dan bergizi, yaitu Sempol Slur, yang cocok dijadikan makanan konsumsi sehari-hari, sekaligus merupakan makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 ini. Slide selanjutnya, Mas. Di sini juga ada gambaran produk dari usaha kami. Kami menggunakan konsep yaitu membuat usaha olahan produk makanan berupa daging menjadi sempolan sayur yang sehat dengan menambahkan sayuran ke dalam bahan yang digunakan. Sayur yang dipilih yaitu wortel, kubis, brokoli, dan jamur. Sayuran tersebut kami pilih karena memiliki rasa yang lezat dan memiliki kandungan nutrisi yang bagus seperti vitamin, karbohidrat, protein, dan mineral yang bagus dan untuk tubuh. Pada awal pembuatan produk ini, kami akan membuatnya dalam skala yang kecil dahulu. Tetapi sedikit demi sedikit, kami akan mengumpulkan modal untuk memperbesar skala usaha kami. Untuk menjadi kontinuitas produksi sempol sayur, kami akan bekerja sama dengan beberapa pihak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan mengenai latar belakang dan juga gambaran produk dari Sempol Slur. Yang selanjutnya yaitu ada lampiran mengenai alat dan bahan dan juga proses pembuatan dari sempolan sayur milik kelompok kami. Kepada Mas Rivaldi, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan serta proses yang dilakukan untuk membuat produk Sempol Slur ini. Yang pertama yaitu ada materi atau alat dan bahan. Yang pertama itu adalah penggiling daging. Yang kedua ada mika kemasan. Yang ketiga ada brokoli. Yang keempat ada pisau. Yang kelima ada daging ayam. Yang keenam ada kubis. Selanjutnya yang keenam ada telur. Yang ketujuh ada wortel, terus ada daun bawang, biting bambu atau tusuk sate, jamur, dan penyedap rasa. Kemudian juga ada bawang merah, bawang putih, garam, kubis yang telah diiris, daging giling, dan jamur yang telah diiris, dan brokoli yang telah diiris. Selanjutnya di sini ada metode atau proses produksi dari sempol slur ini. Yang pertama yaitu menyiapkan semua alat dan bahan. Bahan dan alat disiapkan, lalu dilakukan pencampuran bahan dan bumbu yang sudah dihaluskan. Kedua yaitu mencampur semua bahan yang telah disiapkan tadi, yaitu adonan yang telah disiapkan tadi dicampur dan diulangi hingga menyatu. Yang ketiga adalah pembentukan adonan sempol. Adonan dibentuk dan ditusuk dengan biting bambu. Dan ini harus seragam besarnya. Yang keempat yaitu adalah sempol siap dikukus. Sempol yang sudah terbentuk disiapkan untuk dikukus menggunakan air.
Selanjutnya adalah proses pengukusan sempol. Jadi sempol yang sudah dibentuk kemudian dikukus menggunakan air yang mendidih. Selanjutnya sempol siap disajikan. Jadi sempol yang sudah dikukus kemudian digoreng dengan menggunakan telur, lalu sempol tersebut siap untuk dihidangkan atau dikemas menggunakan mika. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai materi dan metode atau proses dalam pembuatan sempol slur. Yang selanjutnya yaitu mengenai laporan hasil penjualan batch pertama dari kelompok kami kepada Mbak Nila Sari. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai laporan hasil penjualan dari produksi sampel slur pada batch pertama, yaitu pada Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Di mana pada produksi pertama itu kami membutuhkan modal sebanyak Rp71.130 untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi tersebut. Next slide, Mas. Berikutnya, ini merupakan data hasil pendapatan dan keuntungan dari produksi pertama kami, di mana pada produksi pertama kami dapat menjual sampel sebanyak 21 porsi, di mana satu porsinya itu kami hargai Rp5.000, sehingga pendapatan yang kami peroleh pada produksi pertama itu sebanyak Rp105.000. Lalu untuk keuntungannya, keuntungan ini didapat dari hasil pendapatan dikurangi dengan modal yang digunakan. Jadi 105.000 dikurangi dengan modalnya Rp71.130 dan mendapat keuntungan sebesar Rp33.870. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan mengenai laporan hasil penjualan batch pertama dari kita. Yang selanjutnya yaitu laporan hasil penjualan batch kedua dari produk sampel slur kepada Mas Muhammad Fauzi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf off-cam karena sinyal sedang tidak baik. Jadi di sini saya akan melaporkan terkait hasil penjualan pada batch 2. Jadi untuk penjualan kedua ini kita open PO pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan itu dari wortel sampai mika plastik dan juga stiker, kita menghabiskan dana sekitar Rp86.310. Mengapa lebih banyak? Karena memang untuk yang open PO kedua ini alhamdulillah kita mendapatkan pesanan sebanyak 31 porsi sehingga lebih banyak dari yang penjualan pertama sehingga modal yang dibutuhkan pun lebih banyak. Next. Nah, seperti ini untuk alhamdulillah dari Mas Fadli kemudian sampai Mbak Febri itu kita mendapatkan pesanan sebanyak 31 porsi sehingga pendapatan yang kita dapat yaitu 31 dikali 5.000 sama dengan 155.000. Nah, untuk keuntungan yang kita dapat yaitu dapatkan dari hasil pendapatan dikurangi modal yang digunakan yaitu 155.000 dikurangi 86.310 sehingga keuntungan yang kita dapat pada penjualan kedua yaitu sebanyak Rp68.690. Alhamdulillah pada penjualan kedua ini kita mendapatkan pesanan paling banyak itu sebanyak 10 porsi seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya ini merupakan update kegiatan dari produksi sempol slur kita. Jadi ini merupakan dokumentasi dari produksi batch yang kedua. Ini ada penyiapan bahan, kemudian kita melakukan iris-iris bahan, kemudian pencampuran bahan, dan juga kita menguleni bahan. Next. Yang selanjutnya itu ada pembuatan atau pembentukan sempol di tusuk sate. Kemudian ada juga lakukan perebusan untuk merebus sempol agar matang sampai dalam. Nah, selanjutnya itu sempol digoreng sehingga sempol yang siap dimakan seperti itu atau siap dikonsumsi. Nah, kemudian kita melakukan pengemasan untuk kita antar ke konsumen. Untuk yang kemarin kita mendapatkan pesanan ada yang mentah, jadi ada yang pesan 2 porsi itu dalam bentuk mentah sehingga kita bungkus dengan plastik dan juga kita tempeli stiker. Nah, seperti itulah untuk tampilan dari sempol yang kita siap antar ke konsumen.
Selanjutnya ini ada update Instagram Sempol Slur. Nah, jadi untuk update dari Sempol Slur ini bisa dilihat pada Instagram kami, pada itu HTTPS sampai link itu. Nah, bisa diklik nanti bisa terlihat di mana di Instagram ini kita melakukan berbagai promosi dan juga pemasaran produk karena Instagram ini menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan apalagi oleh anak remaja pada saat ini. Nah, setiap open PO kita juga share atau bagikan ke IG dan setelah itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada konsumen yang telah membeli produk kami karena itu merupakan apresiasi dari kita atau terima kasih karena sudah membeli produk dari kami. Nah, di situ juga sudah kami update beberapa orderan yang masuk. Kemudian juga terdapat price list dari harga-harga Sempol. Nah, tampilan IG ini kita buat unik agar pengguna IG itu senang melihat tampilan dari IG kita seperti itu. Nah, seperti inilah tampilan feed IG dari kelompok kami yaitu Sempol Selur. Next. Nah, ini merupakan beberapa dokumentasi dari penjualan kami, baik ada yang di rumah, kemudian juga ada yang COD di jalan, seperti itu. Kita ada yang di rumah itu karena memang dekat seperti tetangga ataupun teman kos, seperti itu. Inilah beberapa dokumentasi dari penjualan kita. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman yang sudah diberikan. Itulah tadi penjelasan mengenai laporan kemajuan penjualan produk kami, yaitu sempolan sayur atau sempol slur. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.